Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Tika. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan lanjut belajar tentang materi energi listrik. Materi pokok kita hari ini yaitu cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati video ini, anak-anak mampu mengidentifikasi dan menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik dengan baik dan benar. Sebelumnya, Ibu Guru akan mengingatkan kembali jenis-jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama yaitu adalah pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat PLTA. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air yang diperoleh dari waduk atau air terjun dengan bantuan turbin. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disingkat PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga gas atau biasa disingkat PLTG. Cara kerjanya yaitu udara bertekanan tertentu dicampurkan dengan bahan bakar, kemudian dibakar untuk menghasilkan gas panas. Gas panas tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, energi matahari diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Secara tidak langsung, panas matahari dipusatkan dengan bantuan cermin atau lensa, kemudian diarahkan ke ketel uap pembangkit listrik. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa disingkat PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling pada turbin. Generator kemudian akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disingkat PLTN. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir berasal dari uranium. Uranium ini nantinya akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator penghantar listrik. Itulah anak-anak jenis-jenis pembangkit listrik. Materi selanjutnya yaitu cara menghasilkan energi listrik. Perhatikan skema di samping buku. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Skema di samping merupakan pembangkit listrik tenaga air. Air yang berasal dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman nomor 3. Ini namanya katup pengaman. Kemudian air akan masuk ke tangki pengaman tekanan dan akan dialirkan atau diarahkan ke turbin. Turbin ditunjukkan oleh nomor 7. Sebelum diarahkan ke turbin, air akan diatur oleh katup pengatur ini yang ditunjukkan oleh nomor 6 agar mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah itu, ketika sudah mendapat tekanan energi yang lebih besar, maka air akan dapat menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Generator ditunjukkan oleh nomor 8. Ya. Kemudian energi listrik yang berasal dari generator ini diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Transformer ditunjukkan oleh nomor 9. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, maka tegangan akan disesuaikan dan diatur oleh transformer. Kemudian yang terakhir, energi listrik akan dibagikan ke konsumen atau ke rumah-rumah oleh saluran transmisi. Ini yang disebut dengan saluran transmisi. Itulah cara menghasilkan energi listrik, sehingga di rumah kita ada aliran listrik. Selanjutnya, materi tentang cara menyalurkan energi listrik. Perhatikan gambar di samping buku.
mula listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, pada bagian ini arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator, penaik tegangan listrik. Tujuannya yaitu agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak jauh, misalnya melewati hutan atau melewati gunung. Kemudian yang ketiga, pada bagian ini muatan listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering disingkat SUTEP. SUTEP ini menyebar ke seluruh negeri. Dari SUTEP, listrik dialirkan ke transformator, penurun tegangan. Setelah itu, listrik akan disalurkan ke saluran distribusi. Pada tiang listrik saluran distribusi, terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan aliran listrik. Pada saluran distribusi ini berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, sehingga listrik dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah cara menyalurkan listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Materi berikutnya yaitu cara menghemat listrik. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik yaitu yang pertama, mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Yang kedua, memakai alat elektronik seperlunya atau tidak berlebihan. Yang ketiga, menggunakan alat elektronik yang sama fungsinya tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit. Contohnya, kita dapat menggunakan kipas angin daripada menggunakan AC. Kenapa? Karena AC lebih banyak memakan energi listrik. Yang keempat, menggunakan lampu hemat energi. Contohnya, lampu LED. Dalam menggunakan alat-alat elektronik, ada tata cara yang baik dan benar, yaitu yang pertama, memastikan tidak ada air di sekitar stop kontak. Air yang berhubungan langsung dengan stop kontak dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa stop kontak tidak basah atau tidak tergenang air. Yang kedua, memastikan tangan dan kaki kita tidak basah saat menyentuh alat elektronik. Apabila kulit kita basah, tubuh kita akan lebih mudah menghantarkan listrik. Yang ketiga, tidak menggunakan kabel listrik dengan kapasitas yang berlebihan, karena hal tersebut akan menyebabkan korsleting. Keempat, tidak menggunakan alat elektronik yang rusak atau kabelnya terkelupas. Kerusakan alat elektronik dapat mengakibatkan hubungan singkat atau korsleting. Korsleting dapat menyebabkan kebakaran. Yang kelima, tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Stop kontak menyediakan listrik yang siap mengalir. Jika konduktor seperti logam atau besi ditusukkan ke stop kontak, saat itu juga listrik mengalir ke konduktor yang dapat berpindah ke tubuh kita. Jika ini terjadi, maka tubuh kita akan tersengat aliran listrik. Yang keenam, yaitu meminta bantuan ahli untuk memperbaiki alat elektronik. Jika ada alat elektronik yang rusak di rumah kita, mintalah bantuan ahli untuk memperbaikinya. Sekian materi energi listrik untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru. Semoga anak-anak mudah memahami materi pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.